Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Suara kencang ya? Begini Bu Haji, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Bu Haji alami gitu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi dulu yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan aturan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan harus selalu dikembalikan semua kepada aturan. Setiap pengambil keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Haji lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Pertama, saya akan mencari informasi dari berbagai pihak terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas atau tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek, wakil kepala sekolah, dan guru-guru senior. Didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi, yang pernah terjadi lah di sekolah ini, Bu Haji? Tantangan yang dihadapi yaitu dalam mengambil keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan itu.
Kemudian apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang ibu jalankan? Tidak ada jadwal, ya. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik, Ya. dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama sampai berlarut-larut masalahnya. Gercep ya Bu. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Bu Haji? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran dewan guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Itu dilibatkan semua ya Bu Haji. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang kiranya dapat ibu petik lah dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan tersebut Bu Haji? Pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Pengalaman yang Iya. Baik, mungkin itu saja Bu Haji ya. Sesi wawancara saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan setiap permasalahan yang ada di sekolah di SD kita ya, di SD Kedung 2 ada solusi, jalan-jalan keluar ya. Yang bisa diselesaikan, yang bisa diselesaikan dengan cepat, jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut. Mungkin itu saja Bu Haji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ayat. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ayat? Baik. Begini Pak Ayat, saya mau menggali informasi terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Bapak kan sebagai kepala sekolah SD Kedung Waring 06 ya. Betul. Mungkin nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan Pak. Boleh. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Saya wawancarai? Boleh. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral, apabila terjadi suatu kasus pada peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan dari guru kelas serta masukan dari guru lain. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Apabila ada permasalahan pada guru dan tenaga kependidikan di sekolah, maka saya akan berkoordinasi dengan pengawas binaan serta koordinator wilayah bidang pendidikan untuk meminta masukan. Saya juga sering meminta masukan pada komite jika permasalahan tersebut menyangkut dengan orang tua murid atau wali murid ya. Itu aja. Terkait melibatkan stakeholder terkait lah. Ya, melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan Menjalin kerjasama dan kolaborasi. ya gitu. Baik, berikutnya Pak Ayat, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Jadi pengambilan keputusan untuk sama-sama ada dua kepentingan ya, yang mengandung nilai kebajikan. Kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Ya. Risiko dari suatu keputusan itu pasti ada yang tidak setuju atau tidak disukai. Walaupun bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil risiko kecil. Gitu, Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Ayat lakukan selama ini? langkah-langkah
atau prosedur yang sering saya lakukan selama ini, yaitu strateginya adalah seperti disampaikan tadi, Iya. kita komunikasi dengan yang lain, mengambil resiko terkecil, dan prosedur yang diambil sesuai aturan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif ya, yaitu mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga seperti itu, seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak ya. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan membuat memakan waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah atau komite sebagai perwakilan orang tua. Begitu Bapak. Semakin banyak masukan dari orang justru malah semakin memperkeruh permasalahan gitu ya. Seperti itu. Jadi masalah tersebut yang harusnya dapat segera teratasi malah sulit diatasi. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saya atau di sekolah yang terjadi di sekolah Pak Ayat? Tantangan ya? Iya, betul. Tantangan pengambilan keputusan. Sebetulnya yang paling menantang itu adalah untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Oh iya. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan. Sampai saat ini guru sudah sesuai UMR. Iya. Namun guru dan karyawan masih jauh lebih di bawah. Bagaimanapun ujung tombak pendidikan itu adalah guru. Iya, betul. Bagaimanapun ini guru yang honorer belum sejahtera. Ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak setara dengan UMR. Ini tantangan bagi di sekolah lain masih terdapat guru honor dan tenaga pendidikan yang belum mendapatkan kontrak vendor atau belum. Memang ini Belum. peraturannya memang sudah tidak ada. Jadi di sekolah saya ada sebagian yang sudah dapat UMR, ya maksudnya dapat dari Pemda, dan sebagian yang belum. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah atau jadwal tertentu lah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya di hari-hari tertentu lah gitu? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal sih tidak ada jadwal tertentu ya. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, ambil resiko terkecil. Itu aja. Kemudian adakah seseorang atau pihak-pihak lain atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalnya orang atau lembaga. Ada bantuan dari pihak yang telah membantu kami. Kalau saya mengambil panutan pada Rasulullah, bagaimana beliau selalu dihadapkan banyak masalah, dan saya terinspirasi dengan hidup beliau yang banyak hikmah dan di setiap kehidupan. Rasulullah. Betul sekali. Harus berpanutan kepada beliau. Nah, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman yang mengambil keputusan dilema etika yaitu saya belajar dari berbagai pengalaman, sehingga
Jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata semua kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktik di lapangan. Begitu. Pengalaman ada guru yang Nah, baik itu ya. iya seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang apa namanya informasi-informasi yang saya butuhkan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya. Kita kemudian terima kasih juga Bapak sudah mau diwawancara. Sama-sama. Itu saja Pak. Ya. Selamat bertugas kembali. Ya, siap. Di SD Kedung Waringin 06. Siap.